dibilang kisah para rasul itu muncul di apa barusan ini. Saya mempelajari sedikit-sedikit perjalanan sejarah. Saya kira penelitian berikutnya ya yang mengatakan bahwa itu sudah kisah para rasul itu yang muncul di berikut hari. Nggak seperti itu juga. Karena itu manuskrip masih tersimpan rapi kok di museum-museum di Roma. Itu yang saya tahu. Karena saya penikmat sejarah sih. Saya boleh Iya, silakan aja ditunjukkan manuskrip. Halo. 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 Bang Kores, suaranya putus-putus. Bang Kores. Oh iya, maksudnya gini. Siap. Tunggu. Dikit aja. Ini udah masuk suaranya? Ya, sudah. Udah. Oke. Jadi gini, kalau memang kisah para apostolos itu ada abad pertama, silakan dibawakan data manuskripnya. Karena yang paling tua itu abad ketiga. Ini menandakan apa? Kristen ya baru ada abad ketiga. Dia anak kemarin sore itu. Silakan. Oke, jadi harus diingat, manuskrip itu adalah tulisan tangan langsung dari yang sudah ada. Sampai 5.000 begitu, harus diingat itu. Kalau kita melihat di dalam buku-buku Kolose, bagaimana ya di mana buku Kolose ini ditulis sekitar tahun 60 lebih. Jadi kalau Anda katakan tadi kita nggak berpatokan pada manuskrip. Artinya apa? Menurut 2 Timotius 3:16-17 bahwa keseluruhan dari perjanjian baru itu telah diilhamkan dan dituliskan. Kalau manuskrip yang Anda katakan itu betul, tapi masalahnya bukan di situ dituliskan itu. Itu yang Anda tidak pahami. Dan yang pertama, ketika Anda katakan bahwa Kristen itu abad ketiga, harus diingat itu sudah dibuatkan ribuan tahun sebelumnya nama Kristen itu dalam buku Yesaya 62, nama yang baru. Jadi Anda sangat keliru. Artinya apa? Kalau kita mengacu juga ke dalam buku Daniel 2:44 dikatakan di sana, disebutkan di sana bagaimana bahwa kerajaan itu kekal. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam Efesus 1:4, sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih dalam Dia. Artinya apa? Bahwa kekristenan itu sudah ada dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi sangat keliru. Jadi 3 zaman itu harus Anda pahami. Mengapa begitu? Ya Tuhan bekerja sesuai dengan time atau waktu yang Dia tentukan. Kalau kita melihat di dalam buku Galatia 4:4, setelah genap waktunya, the fullness of time, maka Allah mengutus anaknya. Jadi inilah zaman yang terakhir yang sudah ada di dalam pikiran Allah. Dan 2 zaman sebelumnya itu zaman bapak-bapak, zaman Musa, ya Anda harus saya katakan itu berbicara mengenai kedatangan dari ini yang terakhir ini. Jadi kalau tadi dia dalam zaman bapak-bapak Allah berbicara kepada tiap keluarga, misalkan Allah berbicara kepada Adam, kepada keluarga Adam melalui Adam, kepada keluarga-keluarga seperti Nuh, Abraham dan seterusnya, itu berkeluarga. Tetapi ketika di zaman Musa itu persatu bangsa. Di zaman yang ketiga, zaman yang terakhir itu seluruh bangsa. Makanya katakan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau Anda katakan Kristen itu kemarin sore, karena Anda tidak paham. Ini tidak ada pahami. Sudah dinubuatkan, sudah ada dalam pikiran Allah. Ini yang tidak ada pahami. Kalau Anda baca dalam buku Kejadian 3:15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa dikatakan di sana? Aku akan mengadakan pemusuhan antara kau dengan perempuan ini. Keturunanmu, antara keturunan. Di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan
kepalamu. Dikatakan Sesuai konteks aja, jangan melebar. konteks itu konteksnya Anda jangan boleh mengatakan bahwa Kristen itu muncul abad ketiga, itu keliru. Hanya berdasarkan manuskrip udah boleh, karena dalam Oke, siap. dalam gereja yang Eh, bagaimana, Tadi Efesus berapa? Efesus 1 ayat 4. Ya, sudah. Jadi, mau saya teruskan sedikit. Jadi, sudah kebiasaan di jemaat yang mula-mula, satu surat kiriman itu dibacakan di jemaat lain. Itu sudah ada di dalam buku perjanjian baru. Artinya apa? Memang manuskrip itu muncul kemudian hari. Tapi bukan pada saat itu diilhamkan. Tidak. Lukas Karena kalau kita lihat itu menulis Kisah Para Rasul itu sekitar abad 30 Masehi, Pak. Berarti di abad ketiga itu benar. Abad ke-30. Maksudnya bagaimana itu? Di sekitaran 30. Di sekitaran tahun 30 Masehi. Oke, Oberto. Jadi berarti abad Ya, itu udah ini ya. Bagaimana? Maksudnya itu tadi Ya, abad ke-30. ini aku tanggapin ya. Efesus berapa tadi? Oke. Efesus 1 ayat 4. Ya, Efesus berapa tadi? Oke, ya kita nanti tadi Pak Beto udah cukup panjang dan udah cukup siap, udah cukup ditangkap juga ya mengenai apa yang dikatakan. Nanti habis aku terus Gurunda ya. Aku di sini cuma 1 menit. Efesus sendiri kita lihat kalau di sini kita buka, ini kan zaman digital ya. Semua bisa dicek. Earliest manuscript of Ephesus. Kita buka Efesus. Efesus itu baru ada sekitar ini ya. Early 3rd century. Nah, itu permulaan abad ketiga juga. Jadi semua pencangkokan ini menurut data dari dari Orsini Pasquale, Chrysler Willy 2012, Early New Testament Manuscript and Their Dates, A Critique of Theological Paleography. Gitu. Ini buku tahun 2012 gitu. Jadi gini, pencatutan nubuatan yang ada di Perjanjian Lama itu baru terjadi di abad-abad ketiga. Itu yang mesti diterima kenyataannya. Oh tidak. Kayak gitu. Oh, tunggu, jangan dipotong dong, jangan dipotong. Sebentar. Roberto, Gurunda belum loh. Jadi sabar ya, nanti ditampung aja apa aja yang mau dibahas, oke? Nah gitu. Jadi makanya balik lagi, ketika mau Nasrani disamakan sama Kristen, ya nggak bisa kan. Nasoro itu sudah dikenal oleh Yahudi. Di zaman Herodes itu udah dikenal oleh Yahudi. Kristen itu nggak pernah dikenal sama sekali. Itulah kenapa Yahudi manggilnya Nozrim, Islam manggilnya Nasoro. Karena itulah yang kita bahas. Kalau Kristen ini pemain baru yang datang dan belum diakui oleh Israel maupun Islam. Itu gitu. Thank you. Gurunda silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon izin waktunya sebentar. Jadi gini, saudara Pak Oberto, saya geli ketika Bapak mengatakan bahwa Al-Quran itu datang belakangan kemudian tidak terukur. Intinya di situ. Tidak mungkin kata Bapak kitab terakhir kemudian yang meluruskan kitab yang datang sebelum Al-Quran. Kalau begitu, kitab yang datang di abad ketiga nggak boleh dong mengkritisi kitabnya Yahudi yang sudah lebih tua. Kan gitu. Tapi faktanya kan, muatan daripada kitab saudara, contoh nih, tak kasih contoh. Bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya orang yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian masuk ke dalam bait sucinya mereka. Itu dulu. Apakah orang Kristen boleh masuk ke tempat sucinya mereka sampai hari ini? Anda jawab, tentu tidak bisa. Apalagi dulu zamannya Yesus, apalagi zamannya Petrus, muridnya, pengikutnya. Gak mungkin bisa, Pak. Jadi kalau Anda cuma mengklaim, ya sah-sah saja, kita hargai itu. Karena Kristen harus punya jati diri kan. Tapi fakta itu tidak bisa. Orang Kristen tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan dalil yang saya bacakan Yesaya 52 itu orang Kristen tidak boleh kemudian masuk ke Yerusalem
Karena orang Kristen itu adalah orang yang disebut sebagai orang najis, orang yang tidak suci, karena mereka berkulup. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Bahkan kalau Anda lebih jeli lagi belajar, Wahyu 21 nomor 27, orang yang najis tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Jadi tidak ada jalan, Mbak. Anda boleh berkoar-koar tentang Kristen, tapi itu di luar garis. Benar apa yang dikatakan Dinda Kores tadi. Sabar. Lalu kemudian terkait dengan sunat hati. Anda mengatakan kami tidak bersunat, tapi kami sunat hati. Bagaimana ceritanya Anda bersunat hati? Pelajari dulu kitabnya orang Yahudi, Pak. Sunat hati itu adalah meninggalkan kesombongan, melepaskan ketegartengkukan untuk kemudian beralih kepada ketaatan kepada hukum-hukum Taurat. Sedangkan kitab Anda tidak. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan, kita dimerdekakan, dia membatalkan dengan segala aspek yang ada di dalam. Terus gimana mau hukum hati? Sunat hati kalau tidak ada hukum lagi. Sudah tidak ada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu di dalam Kristen. Kayak mana mau sunat hati? Sedangkan sunat kulub aja diperintahkan tidak mau. Lantas ngaku kita sunat hati? Nggak mungkin, Pak. Yang dikatakan sunat hati, ketika ada perintah jangan makan babi, tunduk hatinya menerima aturan itu. Ketika ada perintah sunat kulubmu, tunduk dalam perintah itu hatinya. Itu baru dikatakan sunat hati. Coba pelajari dulu sunat hati itu apa. Kemudian, ketika saudara mengkritisi Quran dan mengatakan tidak ada itu buku belakangan mengkritisi. Bagaimana Orde Lama mengkritisi Orde Baru itu tidak mungkin. Yang ada adalah Orde Baru mengkritisi Orde Lama. Reformasi mengkritisi Orde Lama dan Orde Baru. Itu baru betul. Makanya kitab Anda itu mengkritisi kitabnya orang Yahudi tapi salah semua. Contoh, tak kasih contoh ini, Pak. Di dalam kehidupan orang Yahudi jelas sekali bahwa hukum Taurat itu adalah jalan untuk menemukan keselamatan, jalan untuk menemukan kehidupan. Mereka memperoleh hidup, dapat hidup kekal selama-lamanya karena mereka taat kepada ketetapan Tuhan. Nah, datang Paulus, Pak. Sesuatu yang menjadi hal mengkuduskan manusia, hukum Musa yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka untuk mensucikan mereka, mendamaikan mereka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dikatakan oleh penulis kitab saudara sebagai sesuatu yang cacat. Bahkan dianggap sebagai sampah. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus di sini? Hukum Taurat. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malah dianggap sampah hukum Tuhan. Nah, ini yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Satu lagi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, Mazmur 19 nomor 7, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Tapi apa kata pendiri agama saudara? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Artinya dia tidak menganggap ada kebenaran di dalam hukum Taurat, di dalam Torah, sehingga Yesus harus mati. Lalu kemudian dikatakan lagi dalam kitabnya dia, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba, betapa kurang ajarnya ini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Na'udzubillah. Sementara kebenaran yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel, perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Filipi 3 nomor 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Ini kelewatan, Pak. Terlalu berlebihan kali Paulus ini. Dia menganggap bahwa Taurat itu sampah. Dia menganggap tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sementara Mazmur dan juga hukum Taurat yang Anda imani, yang Anda percayai itu adalah hukum Taurat. Ulangan 6, 1 perikop. Ulangan 4, 1 perikop. Bahkan Tuhan mengutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal aja terkutuk, Pak. Apalagi tidak melaksanakan. Nah, lalu saudara mengatakan Allah berbicara melalui anaknya. Wow, kalau melalui anaknya mustahil Anda menjadi Kristen. Kalau Anda percaya perkataan-perkataan Yesus. Camkan, saya ulang lagi. Kalau Anda percaya kepada ucapan-ucapan Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Justru karena Anda tidak percaya ucapan Yesuslah, tapi percaya kepada ucapan Paulus, maka Anda menjadi Kristen. Anda menjadi Kristen bukan karena Yesus, tetapi Anda menjadi Kristen karena Paulus. Camkan dan catat itu. Demikian sementara, silakan. Oke, makasih. Yang pertama saya perhatikan Anda ini tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda berada di bawah atau percaya hukum Musa? Belum dijawab sampai sekarang. Apakah Anda di bawah hukum Musa? Ini jawab. Boleh saya jawab, Pak ya? Ya, Boleh saya jawab? Saya lupa, Pak. Terlalu kepanjangan narasi yang tadi. Boleh saya jawab? ya sekarang. Boleh saya jawab? Hanya itu saja. Nanti Baik. saya akan lanjutkan. Ini kan giliran saya bicara. Oke. Silakan. Anda di bawah hukum Musa tidak? Itu saya jawab. Iya atau tidak? Kami bukan Bani Israel, Pak. Anda menerima tidak hukum Musa? Itu pertanyaan. Saya tidak ada apa di bawah Israel atau tidak? Sekali lagi saya katakan, kami bukan Bani Israel. Aku bukan Bani Israel. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Hukum Taurat itu Pak diperintahkan untuk kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Jadi inilah yang Anda tidak pahami, bahwa Bani Israel saya lagi yang nggak paham. Tidak ditujukan kepada Bani Israel jasmani loh. Kalau dia Nah, ini tunggu. Coba. Ini ilmu Anda dari mana, Pak? Loh. Ini dari Alkitab, dari mana lagi? Jadi Anda tidak, saya sudah katakan tadi, Anda tidak menerima, tidak paham Alkitab. Kenapa? 3 zaman saja Anda tidak paham. Itu menurut Ibrani ayat 1 sampai 3. Apakah Allah berbicara kepada Adam? Iya. Apakah Allah berbicara kepada Musa? Iya. Apakah berbicara kepada kemudian dia berbicara kepada apa? Kepada Musa. Anaknya. Nah, juga Anaknya terakhir, Pak ya. Nabi. Kemudian ya, Anaknya. itu menurut Alkitab. Jadi kalau Anda terus kalau yang Anda bicara tidak kepada paham, pengarang kitab saudara siapa? Berarti 4, Pak. melalui Roh Kudus. Itu Anda tidak paham. Saya sudah sebutkan tadi itu 2 Timotius 3 16 17. Itu yang Anda tidak paham. Dan yang kedua, yang selanjutnya, apakah mungkin Tuhan mengatakan aku akan mengadakan perjanjian baru tidak seperti, perhatikan itu kata kunci di sana. Oke, tidak seperti, betul. Berbeda dengan hukum Musa. Jadi itu persis digenapkan dalam Ibrani pasal 8. Itu yang tidak Oke, Pak, saya boleh bertanya sedikit aja, Pak. 10 detik. Boleh. Perjanjian baru Tuhan di dalam Yeremia 31 nomor 31 akan diadakan oleh Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda atau kepada non-Yahudi dan non-Yehuda? Jawab. Jadi kata Yehuda dengan Israel di sana itu diulangi karena pengertian Israel itu dalam perjanjian baru ditujukan pada orang Kristen loh. Anda bisa baca di sana. Oh iya. Iya, tepuk tangan dulu. Kalau baik, Pak. Anda, Bagus. Kalau Anda hanya Anda hanya memakai satu Baik. Saya hargai. Silakan. Ya, itu menurut Alkitab. Kalau tidak ngopi dulu. berarti berbeda loh. Tuh. Nah, makanya ya. Iya. Nah, ngopi dulu. Anda memakai hukum Musa
itu sunat itu, kan Anda kan katakan tadi bahwa orang Kristen itu apa melanggar sunat. Sementara sunat itu sudah ditiadakan melalui kematian Kristus. Makanya Yesus mengatakan aku datang. Berarti Bukan- berarti sudah terjawab, Pak. Sudah terjawab bahwa Apanya terjawab? Bani Israel dan juga Bani Yehuda itu bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekarang coba kita Itu istilah, jujur-jujuran. itu. Jemaat pertama kali yang dibentuk oleh Petrus ini, kumpulan orang-orang pengikut Yesus, pengikut Isa yang dibentuk oleh Petrus ini bersunat atau tidak bersunat, Pak? Tolong jujur. Itu bersunat bukanlah secara jasmani. Tidak, saya sudah katakan tadi. Ingat ya. Jadi jangan ulang-ulang. Bahwa Petrus pendiri Bersunat gereja. tidak secara jasmani Bukan maksudnya Yesus pendiri gereja. Jadi Anda tidak melihat itu. Jadi Anda hanya ketawa tanpa menyimak. Saya simak semua apa Anda katakan. Anda Bapak. Kalau Anda hanya bermodalkan ketawa pernyataan orang, itu menunjukkan bahwa Anda tidak paham perdebatan yang sehat. Iya, Jadi, kemungkinan saya nggak paham. sebenarnya Iya. kalau Anda membaca yang saya katakan atau menyimak saya katakan itu ada 3 zaman loh dalam Alkitab menurut Ibrani ayat 1 sebelum datangnya kitab Anda itu. Jadi tidak bisa Anda tidak ke sana larinya itu. Lah, Anda bawakan Bapak lagi politik tadi. Coba. Bapak tidak Anda ingat zaman Yesus, Pak? Bapak tidak ingat zaman Yesus juga Yesus menyampaikan firman. Iya, bukan masalah Sementara di situ. Ibrani yang Anda bawa gini loh, Pak. 3 zaman katanya Bapak. Zaman terakhir itu adalah zaman kitab Bapak, ya kan? Kristus. Zaman penulisan Kristus, kitab-kitab Roh Kudus yang sampaikan kepada pengarang kitab, ya kan gitu. Nah, sekarang zamannya Yesus enggak dianggap, Pak. Kenapa nggak dianggap? Kan Zaman Yesus Kristus sebagai itu Bapak, Yesus itu adalah penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus ini penyampai firman. Firman-firman yang Yesus sampaikan itu mana? Betul, sangat betul. Cuma Anda tidak paham bahwa Yesus berbicara juga kepada muridnya, aku akan mengutus, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menyatakan kepada kamu seluruh kebenaran. Perhatikan itu. Jadi kalau Anda tidak simak di sana, Yesus menyatakan firman, tetapi dia berkata bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Itulah Roh Kudus ini yang mengilhamkan saya hargai. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Boleh tidak Anda menunjukkan di antara kelima oknum ini, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Paulus, diceritakan Roh Kudus datang kepada mereka, itu tertulis di mana? 2 Timotius 3:16-17 segala tulisan yang diilhamkan Allah. Theonostos. Bukan, itu cerita, Pak. 16-17. Itu cerita. Yang saya maksud kondisi di mana Lukas kemudian didatangi Roh Kudus sampai dia menulis sebanyak itu. Lukas 1, Lukas 2, Kisah Para Rasul 1 dan seterusnya. Itu di mana Roh Kudusnya pernah datang kepada Lukas? Coba. Itulah diilhamkan melalui 2 Timotius 3:16. Itu cerita. Anda tahu nggak arti? Loh, kan Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, Roma 10:17. Lalu Anda menginginkan ada sebuah ini kan kata Yesus, Pak, Roh Kudus datang kepada mereka. Nah, di mana itu pernah Roh Kudus datang ke Lukas? Boleh nggak? Satu data aja. Itu baca di dalam Yohanes 14, Yohanes 16:13. Oh, itu tidak membahas Lukas, Pak. Tidak membahas Lukas, tidak membahas Matius, tidak membahas Yohanes, tidak membahas Paulus, enggak. Jadi perhatikan. Ini Anda tidak paham. Ketika Yesus mengatakan kamu, tidak paham. pakai kata kamu. Ya, kamu itu siapa? Tidak paham. Karena apa? Ya itu termasuk saya. penulis buku. Anda tidak termasuk di sana. Anda kan, kan kualitas Anda seperti itu sangat diragukan karena Anda hanya ketawa. Enggak, saya geli aja, Pak, di saat saya lebih, mohon maaf ini, lebih memahami Bibel saudara daripada saudara, Anda mengatakan saya tidak paham gitu loh. Itu yang lucu. Tidak paham. 3 zaman itu saja Anda tidak tahu. Zaman siapa? Coba Anda sebutkan. Coba sebutkan 3 zaman ini. Yang pertama adalah zaman Adam. Bapak, patriark. Itu terus zaman kedua dari pencipta. Coba dengarkan dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, terus Lalu zaman kedua diberi kepada Musa, zaman Musa, yaitu kepada satu bangsa. Iya. Zaman ketiga? Lalu
Zaman ketiga itulah zaman Kristus bermula di hari Pentakosta Oke. dengan Nah, 3.000 anggota jemaat oke. itu. Oke. Terus zaman murid-muridnya menulis surat itu zaman keberapa, Pak? Zamannya itu zaman transisi. Coba perhatikan atau boleh dikatakan, coba perhatikan dulu. Coba perhatikan. Ya udahlah. Silakan dilanjut yang lain. Kasihan Bapak ini kalau saya tertawa terus. Zaman transisi. Enggak, begini. Zaman transisi Nah, itu silakan. yaitu dari Yesus Maaf ya, Pak, sampai maaf. kepada Oke, siap. kepada Siap. Yohanes Pembaptis. Makanya suruh mereka Oke. bertobat. Makanya saya jelaskan. Jadi kalau Anda hanya Siap, ketawa, siap. Bapak mentertawakan, Roberto. 4 zaman dong jadinya dong. bisa. Maaf. 4 zaman jadinya dong. Maaf. Transisi itu maksudnya bagaimana zaman yang satu ini, zaman Musa ini harus, makanya dikatakan dia diutus oleh Allah ini, Yohanes Pembaptis ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan Yesus, jalan Tuhan. Di situ ada dikatakan, makanya ada pembaptisan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Anda harus tahu itu. Tapi kalau saya bilang, saya lebih pahamnya di mana. Sedangkan Ya kalau gitu bilangnya 4 zaman dong, jangan 3 zaman. Bilangnya 4 zaman. Zaman transisi bukan, katanya tadi. Nah, Zaman transisi apa ya? transisi maksudnya bukan sebuah zaman dalam arti itu berlaku Terhitung 4. Untuk semua orang. Hanya sebagai apa saja, sebagai Transisi dari apa transaksi? dari Musa kepada zaman Kristus, artinya Buset. sementara Yesus Bagaimana urusannya? Bagaimana buset? Anda tidak paham. Iyalah. Di Iya mana Pak, salahnya? iya tidak ada yang paham di sini Pak. Bapak Roberto izin sebentar ya Pak ya, Bapak ganteng. Nah, sebentar Pak ya. Bapak Ludi dulu Pak, Bapak Ludi, silakan Bapak Ludi. Saya kira Silakan. begini. Iya. Dalam perdebatan kita ini, maksudnya kita kan mempelajari dan kita mengambil apa yang sama dan apa yang beda dalam. Kalau saya sih pribadi. Iya. Tapi That's memang right. memang dalam membahas Alkitab maupun Taurat ataupun Injil dan Al-Quran itu memang beda. Jadi kalau kita mempertemukan itu tidak akan ada ketemunya. Saya cuma mengambil di mana sisi ketemunya, di mana sisi berbedanya. Seperti yang saya bilang tadi, Nasarah dan Nasrani ternyata itu memang beda. Yang saya dapat poinnya dari penjelasan yang tadi. Dan Bapak baru tahu setelah yang seperti Pak Roberto bilang tadi kan memang itu adalah ejekan orang Yahudi zaman itu kepada murid-murid Yesus yang orang Yahudi yang mengikut Yesus, makanya dibilang mereka itu orang Nasrani karena mengikut Yesus yang dari Nazaret. Tapi kalau di Al-Quran yang penjelasannya yang tadi, kan Nasaroh itu adalah orang-orang yang membantu Isa dalam mengabarkan pengajarannya. Udah stop, aku lagi dikit dong. Kalau menurut Anda berdua itu Silakan. Yesus, kalau menurut Anda berdua itu Yesus orang Nasara apa orang Sulawesi? Maksudnya Orang Yahudi dia. orang Yahudi, Pak. Bagus pertanyaannya Bang Andi itu bagus itu pertanyaannya itu. Dia kalau saya ya menganggapnya itu orang Yahudi. Mereka itu murid Yesus itu dan Rasul itu orang Yahudi. Ya udah Pak, itu Yahudi, ejekan Pak. orang agama Yahudi Enggak, tar dulu Pak. kepada Pak. kepada pengikut Yesus. Ya udah. Ya entar dulu Gitu. kalau Yesus, entar dulu ke pengikutnya dia dulu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, gitu ya. Apakah Yesus taat kepada aturan Yahudi? Ya. Taat Galatia 4:4. Betul. Iya, betul. Taat Enggak. nggak, Pak? Dia Begini. dibawa begitu. Jawab Begini, dulu kalau taat menurut- nggak? Begini Pak. Jangan begini dulu nggak jawab. Taat atau tidak Pak? Taat. Saya kira Menurut taat, buku lima dia taat. Taat, baik. Iya. Taat 2 dan Korintus menggenapinya. 5 ayat. Begini, Kok dia taat dan taat dan menggenapinya, gimana menggenapinya ceritanya? yang menurut ininya. Ya. Oke. Berarti Yesus ini Dan menjalankan menggenapi semua. Taurat Jadi itu. Siapa Jadi- satu-satu dulu, satu-satu bicara. Iya. Jadi Yesus yang ini, mau bertanya? jadi Yesus ini Pak taat menjalankan hukum Taurat ya Pak. Siap. Ya. Betul. Baik. Nah kalau Kristen sekarang Pak, apakah sama taatnya dengan Yesus?
Orang Kristen tidak di bawah hukum Tidak Musa, taat. hukum Kristus. Hampir salah ngomong. Bukan Gimana, apa? Ya gimana? Orang Kristen itu tidak berada di bawah sistem hukum Musa. Anda tidak paham itu. Jadi makanya saya ajarkan berat. dari awal Iya, hukum artinya. zaman bapak-bapak, Ya zaman saya Musa, cuma zaman pendek-pendek aja Kristus. Pak. Iya udah, saya udah Iya. paham. Artinya Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Kristen tidak taat sama hukum Taurat. Itu aja Pak, sederhana toh. Bagi saya Tidak jawabannya taat karena begini. memang tidak di bawah hukum Taurat itu. Begitu Oke. maksudnya, bukan karena Nah, kalau kita sekarang di bawah hukum pertanyaan itu, selanjutnya. ya harus taat. Dengerin dulu, Pak. Begini. Di situ lagi. Sekarang, saya begini. sekarang, Begini, jawabannya saya begini. kenapa Pak? Orang Kristen Apa? sekarang, karena Yesus itu menggenapi hukum Taurat itu, maka orang Kristen sekarang itu mengikuti Bukannya aja ajaran Pak. penggenapan dari Yesus itu. Iya. Itu Ya, makanya Jadi kalau didengerin dulu Pak, dibilang taat, terstruktur taat, ini taat. Pak. bukan masalah terstruktur. Begini, maksudnya Taurat itu Aduh. digenapi oleh Oh, jadi- Yesus. Aneh gini ya. Ya, Ya, itu yang harus dipahami dulu. Oke, sekarang gini Pak ya. Izin dulu Pak ya. oke. Izin dulu Pak, gantian Silakan. lah. Pertanyaan Anda. Jadi Yesus itu menurut Anda berdua taat terhadap hukum Taurat. Ya, Kristen itu tidak taat lagi terhadap hukum Taurat. Pertanyaannya Pak, kenapa Anda berbeda pandangan dengan Yesus? Silakan. ini yang Ya. saya mau jelaskan tadi. Ah, Maaf, Pak. boleh. Sebentar, Saya bagi jelaskan. saya pribadi. Ya lagian tadi belum Saya belum pribadi, ditanya Anda begini. jelaskan. Nah, sekarang baru. Karena Bapak begini. Oberto dengan Bapak Ludi sweet dulu Pak biar ini Pak Biar saya dulu. gantian gitu. Karena saya mau pamit. Oke, Pak. Aha. Pak Ludi, boleh silakan. Begini bagi Oh, saya Pak Ludi, pribadi. silakan Pak Ludi. Nah, hukum Taurat itu, ajaran Taurat itu ditaati oleh Yesus, tapi digenapi juga oleh Yesus. Nah, dalam penggenapan di dalam ajaran Injil di Yesus, banyak yang sudah apa maksudnya Di amandemen. direvisi Di oleh amandemen. Yesus sendiri, Oh, direvisi. dan itulah patokan Revisi. orang Kristen itu. Oke. Ya, Baik, baik, Yesus oke, yang baik. merevisi. Jadi makanya kenapa? ajaran Taurat kan makan Ya babi udah. begitu ya. Ya Itulah. singkat-singkat aja Pak, singkat-singkat aja kalau saya ya. Jadi Karena- Yesus karena itu Saya mau jawab, Ya. saya mau jawab dulu. Saya tidak setuju dengan yang Buset, dikatakan deh dua oleh- orang, nanti nggak sama lagi jawabnya. Oh, tidak setuju. Dengerin Pak Ludi, Pak Roberto nggak setuju. Tidak semua. Silakan Pak Roberto. Coba dengar ya. Coba dengar. Coba dengar. Dengerin Pak Ludi, Oh, ya silakan. seperti yang saya katakan- seperti yang saya katakan tadi, Apa itu? bahwa ada Bang Sidik. 3 kali Allah berbicara. Iya. Contohnya saya sudah kutip tadi, Nah, kutip tadi Yohanes 1 ayat 17. Hukum Musa diberikan oleh Buset. karena Taurat datang melalui Musa. Tapesannya, tapesannya dia, Anugerah dan tapesannya. kebenaran datang melalui Yesus Kristus. habis ini ke Baju Mas, sebentar doang kok gua. 3 jam yang saya katakan. Iya, Gua nanya iya. balik ke Baju Mas. Katakan itu. Iya. Yesus datang menurut Matius 5 17 sampai 20. Iya. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, to destroy. Oke. Itu bahasa Inggris yang lain. Anjay. But to fulfill. Ah. Kapan digenapkan? Yaitu di kayu salib. Oke, baik. Jadi Dia kok tidak ada gantian Pak, revisi jangan di terlalu sana, panjang tidak Pak. revisi Oke. oleh Yesus. Oke. Tidak revisi oleh Yesus. Saya lagi nggak usah nggak Coba semua saya apa supaya Lu apa kepanjangan dapatkan ini? apa? Akhirnya nggak menjawab Ki- ini Pak. Jangan terlalu panjang lah. Orang Kristen tidak berada Biar- lagi di bawah biar- hukum Taurat. Karena Semakin hukum Taurat itu Pak Oberto. tidak lagi berlaku, Iya, sudah iya, menjadi pelajaran. Iya Roma Pak, 15. saya nggak minta alasannya Oke. ya. Ya ini gini ya. Ya, harus ada alasan. Iya ntar dulu Pak. Iya. Saya kan belum nanya alasannya. Jadi Yesus itu taat hukum Taurat, Kristen tidak taat hukum Taurat. Saya nggak nanya kenapa kan gitu. Jadi belum ditanya kenapa. Nah sekarang begini. Karena saya tahu akan ke sana larinya itu. Ya jangan langsung menjawab kalau belum ditanya Pak. Panjangan jadinya. Iya, saya tahu. Saya kalau Jangan punya murid kayak Antisipasi apa salahnya? iya iya. Jadi Jangan gini ya. berasumsi. Sekarang Antisipasi. Sekarang kenapa Anda, nih terakhir nih sebelum ke Bang Juma saya tanya yang sama ya. Kenapa Anda tidak sama apa yang pernah dilakukan Yesus? Kenapa Anda tidak sama? Tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Siapa yang ngajarin Anda? Silakan. Oke, Yesus mengatakan kepada para muridnya, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, bukan aku yang aku perbuat. Matius 28 ayat 20. Apa itu beritanya?
Pak, Pintar. berita apa? Artinya bahwa Yesus tidak mengajarkan kepada para rasul bahwa orang Kristen itu harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Berada dalam dua sistem yang berbeda. Oke, Yesus berada baik. di bawah hukum Taurat, orang Kristen tidak berada di hukum Taurat. Oke. Jadi Anda mau menjebak, coba dengarkan dulu. Anda mau menjebak kalau tidak taat kepada hukum Musa sementara Yesus taat, berarti Anda ini apa? Karena kami berada di hukum Kristus. Iya. Jadi Allah berbicara Iya. ada sekuensinya, ada rangkaiannya. Ini yang harus Anda Oke, pahami. baik. Sumber daripada hukum Kristus itu siapa yang ngajarin Anda? Sebutkan nama. Hukum Kristus Dia sendiri hukum Allah Kristus kok. dari Allah. Ah, saya ulang Pak ya. Dari Allah. Siapa yang ngajarin Anda sumber hukum Kristus itu siapa? Maksudnya bagaimana? Siapa yang mengajari Anda siapa yang mengajari Anda sehingga Anda tidak taat lagi hukum Taurat tapi hukum Kristus? Siapa yang ngajarin? Yesus. Yesus tadi. Matius, Oke, di mana? Baca Matius Coba 5. di mana Matius datanya Yesus Salim. mengatakan mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi? Itu tadi. Masih ingat, Gimana? aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat melainkan menggenapi. Kapan digenapkan? Saya tanya pada Anda. Oke. Itu di Matius 5 nomor 18, Pak. Aku Ayat datang 17 untuk sampai 20, menggenapinya, tak satu titik pun, satu iota pun dihapus dari hukum Taurat selama masih langit dan bumi ini runtuh. Kan langit masih ada, Pak. Kenapa Anda menghilangkan hukum Taurat? Kenapa? Oke, boleh saya jawab sekarang. Ya Dalam jangan, Pak. Sekarang apa, besok aja. Lukas 16 ayat 16 Beda kok Lukas. Iya, Yesus sendiri mengatakan itu bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes. Oke, baik. Perhatikan di Jadi sana. menurut Artinya, Anda coba dengarkan dulu. iya, Dengarkan iya, dulu. iya, Saya Pak. mau jawab argumen Anda yang mengatakan bahwa langit masih ada. Kata langit di sana dan langit di bumi masih ada. Itu diartikan oleh Yesus itu adalah bahwa yang dimaksud dengan itu adalah bahwa lebih mudah setitik langit Satu iota. hukum Taurat. Ya. Jadi kata sebelum langit di sana diartikan oleh Yesus. Coba Anda baca dalam ayat 17 Lukas 16 supaya Anda tahu. Ya, oke. Sepertinya ini Pak, gantian Pak ya. Sepertinya ini Anda berdua ini lebih pinter loh daripada Yesus. Apa iya Pak? Oh, bukan begitu. Anda jangan membuat suatu statement Buset, yang tidak pernah diaminkan kami siapa tuh buat. yang ngaminkan tuh? Anda jangan buat statement sendiri sementara saya tidak pernah membuat statement seperti itu. Anda jangan menyimpulkan. Itu Oke. sama dengan lancang namanya itu. Baik. Terakhir Pak, terakhir. Dijawab singkat Pak. Apakah sampai detik ini Anda mengikuti hukum Taurat? Bagaimana Atau saya rubah? Apakah hukum Taurat masih berlaku buat Anda? berlaku sebagai pelajaran? Sudah saya baca katakan tadi itu di awal Roma 15 ayat 4. Berlaku sebagai itu hukum Taurat itu bentar Pak. Hukum Taurat itu pelajaran atau perintah? Dan larangan. Pelajaran. Perintah. Ya sekarang ini adalah ajaran Kristus, hukum Kristus. Nah, saya tanya dulu kepada Anda. Gini Bang, hukum Taurat itu perintah atau larangan atau pelajaran? Bagi orang Kristen sekarang ini itu sebagai pelajaran Roma 15 ayat 4. Jadi hukum Taurat itu bukan Ya, perintah learning. lagi ya. Jadi hukum Taurat bukan perintah lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Baik. Kenapa? Jadi kalau Hukum yang mulai baru dari sekarang telah Bapak, diberikan. apakah 10 perintah Tuhan itu Ten Commandment masih berlaku? Dari 10 hukum itu, hanya satu yang tidak diikutkan dalam prinsipnya. Contohnya Hari Sabat. Coba dengarkan dulu, jangan Hari langsung. Sabat. Sabat. Iya. Iya, hari Lainnya Minggu diganti. semuanya itu masih diulang. Contohnya, coba perhatikan ya. Iya. Dalam Dipilih-pilih ya. makanya Dipilih-pilih. katakan Anda tadi saya katakan itu tidak seperti ya dalam Yeremia, artinya tidak sama. Iya. Contohnya dikatakan dalam hukum Musa, jangan mencuri. Dalam perjanjian baru hukum Mungkin Kristus langsung yang aja, mencuri Pak. jangan mencuri lagi. Pak, langsung aja yang jangan dengarkan mana? dulu. Bapak ini yang mana di 10 perintah Taurat itu yang Anda eliminasi yang mana? Nomor berapa? Itu mengenai Sabat. Sabat. Anda ganti pada hari. Pengertiannya Anda itu ganti kita pada buang, hari. bukan. Hari Itu Sabtu Anda ganti pada sebagai hari. pelajaran.
Jadi sebagai Anda pelajaran. ganti. Jadi 10 perintah Tuhan Hari pertama. Anda ganti menjadi hari Minggu, betul? Bukan, Ya kok bukan bukan kita katanya ganti. nggak laku lagi tuh, Pak. Bukan saya. Hah? Loh, Alkitab mengatakan, Ah, Alkitab mengatakan itu, bukan kita. Jadi kita, makanya saya katakan iman timbul dari pendengaran Oke. dengan firman Tuhan. Baik. Artinya kita pelajari itu, kita dapatkan dari sana. Jadi Anda jangan membuat suatu statement yang tidak pernah kita katakan. Saya ini nggak, Pak, Hukum yang Musa itu, siapa yang ke- mengajari 10 hukum. Bapak? Siapa yang mengajari Bapak? Kuduskanlah hari Sabat menjadi Anda kuduskanlah hari Minggu. Siapa yang mengajari itu? Di dalam perjanjian baru bukan lagi hari yang yang dikuduskan. Dalam 1 Petrus 3:15, kuduskanlah Yang mengajarin Kristus di dia itu dalam hatimu. doktrin itu yang mengajarinnya. Nah, oke. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, bukan menguduskan hari. Hari itu ciptaan. Oke, Anda jadi salah. jadi 10 perintah Tuhan itu, Pak, bisa diotak-atik ya, Pak ya? Bukan diotak-atik, diganti dengan yang lebih Oh, baik. diganti, bukan lagi diotak-atik, Ada, Pak. diganti. Ada. Baik, selesai. Wah, Digenapi, bukan. Anda tidak digenapi. tahu. Diganti, Coba Pak. perhatikan ya. Tidak seperti itu, bukan berarti diutak-atik. Artinya Oke, diganti baik. dengan yang baru. Oke, baik. Aku Udah akan mengadakan kesimpulannya. perjanjian baru. Anda yang tidak Baik, tahu. Pak Oberto. Baik, ini saya waktunya lama saya pakai. Saya kembalikan ke Bang Juma. Bang Juma mudah-mudahan mendengarkan tadi. Mohon diberi sedikit pencerahan, Bang Juma. Silakan Bang Juma lagi. Ambil alih. Iya. Jadi Ini Al-Qur'an penggenap gimana? hukum Taurat itu sudah disederhanakan oleh Yesus sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Oke. dan segenap jiwa ragamu. Dan kasihilah sesama Dan bunyi manusia. katamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu saja. Oke, Nggak ada boleh yang enggak? bilang harus Boleh begini. tidak saya mengetahui, Bang, Betul. mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Kan perintahnya Siapa kasihilah bertanya? Tuhan Allahmu kan? Nah, dengan cara apa kita mengasihi? Ya, Mengikuti dan yang- taat pada itu- peraturannya. Nah, berarti peraturannya ada di hukum Taurat. Gimana cerita itu? Sementara aturannya oleh Paulus dikatakan itu adalah sampah. Gimana tuh? Gini, Eh, ya, izinkan saya bicara. Dari tadi udah gatal saya bicara. Iya, silakan. Dengar dua orang ini saya, apalagi Nggak si Oberto begitu. ini saya dengar dari tadi Nggak begitu nyambung juga. dengan- Nggak begitu juga masih aturannya. enak, Anu, masih enak. mengasihi Allah itu Masih nggak enak harus saya. kau bilang Tauratnya bilang Masih enak. begini, bilang begini. Sabar, Bang Ludi. Pak Guwait silakan Pak Guwait terus dilanjutkan ke Gunda. Silakan. Pakai Masih ayat-ayat enak ya, saya go dengar, with Bang. me. Pakai Masih- ayat-ayat, jangan cuma apa. Go with me. Masih saya lebih enak Bang Ludi ini ngomong ketimbang Oberto ini. Dari tadi Seru ini topiknya nih. apa? Jadi yang pertama itu hukum Taurat tidak pernah ditiadakan dan sampai sekarang Kristen itu masih mentaati hukum di bawah Musa. Ada yang protes berarti dia bukan Kristen. Iya. Digenapi. Nggak ada yang menghapus, digenapi. Anda pergi nggak ke Yerusalem menurut hukum Musa? Pak Oberto, Jawab dulu itu. itu doktrin jangan terlalu kenyang kau makan, ya. Enggak, Anda tidak Itu saya paham. 3 zaman saya Ya, sebutkan tadi. semua kalau Anda orang kalau berada di bicara bawah hukum tidak Musa, paham. kalau Anda berada di hukum Musa, dengar, Anda harus pergi ke Yerusalem. Kau itu diam dulu. Anda Kau harus- itu kebiasaan ngerocos langsung ngerocos. Itu harus kasih Tidak, mute dulu dia itu. masalahnya Tapi- Anda itu tapi membuat setia satu dulu. pernyataan yang sifatnya memprovokasi. Itu maksud saya. Kau diam dulu. provokasi. Kau dengar dulu penjelasannya sampai selesai. Baru kau mau ngerocos Jangan di situ provokasi, sampai ya. mati pun. Berikan ayat, jangan sampai tidak ada ayat. Oi, Roberto, sabar, ditampung aja dulu. Biarin brother Go ngomong dulu. Ditampung aja dulu yang salah-salahnya. Silakan. Ya. Itu Oke. kalau bicara statement Kristen yang benar dong, bukan cuma dengan doktrin dan asumsi yang bicara. Sekalipun kau bawa ayat bukan berarti kau sudah bawa data. Iya. Jadi apa itu? Jangan Ayat sampai itu ada data ya? ajaran-ajaran yang salah tentang Kristen. Di sini saya nggak suka. Enggak. Jadi apa itu? Itu ayat-ayat itu bukan data, aneh ya. Itu harus jawab itu. Lah, saya belum bicara kau sudah kasih pertanyaan, kan lucu kau ini. Dibilang sabar. Ya. Mungkin silakan Gunda ini. Oh, Guwait. Silakan Pak. Iya, Oh, tadi Guwait.
Jadi hukum Taurat itu sampai detik ini tidak pernah ditiadakan. Yesus Digenapi. itu datang untuk menggenapi. Nah, benar kata Bang Ludia tadi. Makanya saya bilang saya lebih enak dengar penjelasannya Bang Ludia, sekalipun sedikit-sedikit ada yang apa, tapi masih enak dengar karena tidak mengandung unsur dari doktrin. Jadi seperti itu. Apa susahnya sih kalau memang benar seperti itu? Apa salahnya sih kita bilang, oh iya ya, oh berarti ini harus begini ya. Jangan oh kita Kristen terus kita mau perdebatkan sampai udah salah pun kita benarkan, jangan. Itu banyak loh Kristen di sini yang dari tadi itu monitor terus itu sampai pada sudah ketawa-ketawa di bawah. Bang Oberto saya tahu paling pintar lah. Tapi jangan kepintaran itu yang menguasai diri Anda sehingga asumsi-asumsi yang terjadi. Memaknakan satu paragraf Alkitab itu bukan seperti itu, bukan cuma karena kepintaran Anda, tapi resapan hati Anda yang bicara. Ya. Jadi tolonglah, kalau Anda mau mengajarkan tentang agama Kristen jangan seperti itu. Bicara yang sebenarnya. Ya sudah, silakan dilanjut. Cuma itu aja. Saya mau bicara. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran jelas sekali ya, ketetapan Taurat itu datang untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Fahusha biquwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Sa'urikum daral fasiqin. Berpegang teguhlah, perintahkan kepada kaummu. Wahai Musa, berpegang teguhlah kamu kepada hukumku dan suruhlah kaummu berpegang teguh juga kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan kasih itu adalah mentaati segala perintah hukum. Yesua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia. Ini perintah. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu. Nah tadi saudara kita sudah mengakui. Mengasihi Tuhan Allah itu adalah mentaati segala ketetapannya. Berarti harus menjadi praktisi Torah. Baru lolos menjadi oknum yang mengasihi Tuhan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tapi apa yang terjadi belakangan dengan matinya Yesus? Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Sementara Tuhan mengatakan, lakukanlah dengan sangat setia perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Yakni dengan cara mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati. Ulangan 6. Nah kita lihat. Inilah perintah. Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Lalu kemudian di dalam Ulangan 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu mengurangi. Jadi hukum-hukum ini saudara-saudara adalah hukum ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi untuk sekedar tidak melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu mati di atas tiang salib. Kenapa? Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel aja.
Ngapain dia harus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Kristen bukan Bani Israel. Gak perlu Yesus itu mati. Toh hukum Taurat ini hanya mengikat Bani Israel. Kalau Yesus mati, apakah hukum Taurat tidak mati? Apakah hukum Taurat berlaku untuk Kristen? Tidak kan? Ya tidak. Terus untuk apa dia mati? Oh, untuk menggenapi hukum Taurat. Lah, justru itu untuk apa dia menggenapi hukum Taurat dengan cara mati? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk anak, cucu, dan keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda? Jadi untuk apa Yesus mati? Seperti orang Muslim. Muslim tidak mentaati syariat yang datang kepada Nabi Musa. Kenapa? Muslim Islam itu bukan Bani Israel. Terus kenapa harus ada orang yang mati demi untuk membatalkan hukum itu? Nggak perlu. Jadi orang Kristen, saudara-saudara saya, tanpa Yesus mati pun hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Gitu. Nah, coba direnungkan lagi, coba direnungkan. Jadi, kalau Paulus mengatakan, kalau kamu mengharapkan hukum Taurat, kasih karunia itu ada keselamatan pada hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Loh, apa hubungannya dengan kematian Yesus dengan hukum Taurat? Tidak ada hubungannya. Justru kalau hukum Taurat dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Berarti berdasarkan hukum Taurat, Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus adalah orang yang suci. Nah, tetapi yang dijual oleh Paulus kemudian, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Maka Kristen hari ini mengatakan bukan lagi Sabat, kita hari Minggu karena kita bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi sunat karena kita bukan Bani Israel. Tapi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Nah, ini juga adalah satu buah pikiran yang saudara-saudara bisa renungkan. Silakan. Boleh saya jawab sekarang? Oke. Jadi yang pertama. Oke, selamat malam. Silakan Pak Oberto atau Pak Authentic. Ya, Anda mengutip tadi banyak sekali dari Perjanjian Lama, membuktikan bahwa Anda sebenarnya taat dan percaya Tidak paham. hukum Musa. Taat dan kirain saya tidak paham, Pak. Oke. Iya, silakan. Berarti ya, jadi pertanyaan saya sudah terjawab saya tanyakan tadi itu. Lalu timbul pertanyaan kedua. Anda berada di bawah hukum Musa atau di bawah hukum Islam saudara? Kan tadi saya sudah baca ayatnya, Pak. Ketetapan Nanti Taurat dijawab ya, nanti. untuk Musa dan kaumnya kan gitu, Pak. Iya. Ya, Maaf. Jadi maksud saya adalah kalau Anda mengutipnya berarti Anda percaya toh, karena Anda selalu tadi mengutip Perjanjian Lama. Itu maksud saya. Yang seterusnya, ketika Tuhan berbicara apa yang disebut dengan menjanjikan sesuatu, apakah dia lupa untuk menggenapkannya? Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 itu digenapkan persis di dalam buku Ibrani pasal 8. Lalu saya perhatikan lagi siapa tadi Go With Me mengatakan bahwa ayat-ayat bukan data loh. Pakai data kita. Soal Anda tidak percaya apa dikatakan oleh data itu urusan Anda, tapi jangan Anda membuat sebuah statement yang mengatakan bahwa orang Kristen kalau tidak taat pada hukum Musa bukan orang Kristen loh. Bagaimana kita mengikuti hukum yang bukan lagi bagian kita? Sudah dikatakan bahwa hukum Musa itu, hukum Taurat itu bagi orang Israel. Anda orang Israel bukan? Tidak kan? Lalu Anda paksakan itu untuk orang Kristen. Hukum Musa untuk orang Islam, orang Yahudi. Itu menurut Alkitab. Nah, seterusnya saya mau apa lagi tadi? Anda mengatakan mengapa Yesus harus mati? Yesus mati bukan karena Tuhan menyuruh dia mati. Kau baca data bukan dengan asumsi. Sampai detik ini Kristen itu masih menggunakan hukum Musa, Pak, yang digenapi oleh Yesus Kristus, Pak. Jangan pakai asumsi dengan doktrin-doktrin yang sesat kau. Go with me, kamu bisa pelan nggak bicaranya? Kamu siapa sih? Iya, Dari tadi kamu ngomel-ngomel mulu kamu. Iya, sudah saya kutip ayatnya. Kamu siapa? Bang Handi, jangan motong-motong Bang Handi. Diam dulu, biarin yang lain dulu, Bang. Lanjut. Nah, jadi seterusnya Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh oleh orang durhaka atau orang berdosa. Bukan karena Tuhan membuat Yesus seperti itu. Tetapi melalui kematian Kristus, Allah memakai itu atau mengubah keadaan melalui penumpahan darahnya, seluruh manusia bisa diampuni dosanya kalau taat pada dia. Menurut Ibrani 5, 8-9. Nah, lalu hukum Musa itu
bukan lagi sebagai sebagai perintah bagi kita, sebagai pelajaran. Kalau kita di bawah hukum itu, kita harus pergi ke Yerusalem, membayar persepuluhan. Banyak sekali itu, 623. Jadi Anda harus pahami bahwa di dalam Alkitab, bahwa Allah berbicara tidak sekali. Dia memakai rangkaiannya, dia memakai satu zaman. Contohnya diperkirakan bahwa hukum bapak-bapak itu, zaman bapak-bapak itu berlaku atau bertahan sekitar 2.500 tahun. Hukum Musa bertahan sekitar 1.500 tahun. Hukum Kristus sekarang ini sudah bertahan sudah 2.000 tahun lebih. Itu yang harus kita pahami. Kalau Anda hanya mengutip dan mengutip, semua orang bisa. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah rightly defining the word of truth, atau handling the word of truth, handling right. Jadi jangan asal comot, asal kutip. Mengapa saya kata Anda tidak tahu? Karena Anda selalu mengutip tapi tidak ada relevansinya dengan apa yang kita bicara dalam konteks bahwa Suaranya hukum Musa itu bagi bangsa Israel. Oke. Selamat malam. Silakan Brunda Zuma. Ya, sudah. Saya coba menimpali Ya, boleh? Ya, Belum. ya Pak ya. Terus ke Belum. gimana Bang Bud? Loh, Belum. lah, kan saya udah naik. Lanjut dulu Uti. Ya, tunggu dulu. UTHC dulu, silakan. Ya aku nggak mau ngomong apa-apa, aku lagi di jalan. Oh ya udah, silakan otentik. Oke, baik. Jadi saya setuju tadi, Bang Juma tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi. Itu betul. Nah, coba kita ya, saya bacakan data-data yang mendukung. Nanti kita akan lihat apa pernyataan daripada Injil Perjanjian Baru tentang hukum Taurat itu ya. Coba kita cerna ini ya, saya baca dulu deh. Dari Roma pasal 3 ya, mulai ayat yang ke-19 ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami mendudukannya. Jadi dari ayat ini kita lihat jelas, aturan mainnya sudah berubah. Kalau dulu orang diberikan hukum Taurat supaya mereka hidup di dalam kontrol Allah dengan melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Sekarang dikatakan bahwa orang manusia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia.
Oke. Memang dahulu hukum Taurat itu betul-betul diberikan kepada bangsa Yahudi. Jangan, habis tangan itu. Tetapi ke Gurunda. Allah itu kan bukan Bapak hanya Otentik, Pak bangsa Yahudi. Otentik, Pak Bapak Otentik. otentik. Dari bilang. Udah ya Pak ya, jangan panjang-panjang Pak, biar Dulu, nanti bisa Bapak. dijawab satu-satu. Oke? Aman Kan ya? saya lagi ceramah seperti Bang Zuma. Enggak begitu. Jangan begitu Gurunda sahabatku. Zuma. Oke, silakan Gurunda ditanggapi Oke, tapi Gurunda. udah jelas ya ayat-ayatnya ya. Oke. Siap. Jangan panjang-panjang Pak, nanti ketiduran semua orang. Oke, lanjut Tadi Gurunda. Demi kan minta dalil. Iya nak sayang, iya. Mwah. Oke, saudara saya, coba Anda baca. Semua bentar Bang Jemak, mungkin Kores mau nyuruh aku ingetin YouTube kali ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa saksikan juga YouTube saya Muala Permanen TV ya. Oke, silakan Gurunda, maaf dipotong. Iya, baik. Jadi, aduh, ribut sekali. Host monitor host. Oke, makasih. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi gini, kalau saudara mengambil Roma 3 gitu ya, ini cerminan bahwa memang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, tetapi hukum Taurat ini selalu aja kemudian diremehkan, lalu kemudian dilucuti dengan ajaran-ajaran yang dikuatkan oleh Paulus dengan pernyataannya itu sendiri. Kalau Anda melihat di dalam data terakhir yang saudara baca, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Padahal di situ, di dalam original teksnya hestemi. Hestemi itu artinya mengemukakan, menetapkan, atau membayar, menangguhkan. Bukan meneguhkan. Meneguhkan itu menguatkan. Tapi itu tidak sesuai dengan original teks. Lalu kemudian, di dalam kitab Roma yang saudara bawa, jelas sekali tertulis, kalau Anda menyadari, di data nomor 20-nya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba. Ini tuduhan, ini fitnah. Ini fitnah besar ini. Cuman karena Anda kudu terlanjur cinta kepada pengajaran Paulus, ya mau tidak mau Anda tidak kemudian memahami lebih dalam. Tidak, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini kebalikan dari yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 23. Bahkan Ulangan 26 nomor 27. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan praktek maka terkutuk. Ini tidak, kebalik. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuhan sendiri mengatakan, orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu terkutuk. Jadi yang mana yang Anda tuhankan sebenarnya ini? Paulus atau Tuhannya Yesus? Sabar Bang, sabar. Pak. Oke, siap. Sabar ya, nanti Anda tanggapi. Kita melihat, Bung, Ulangan 4 itu firman Tuhan. Roma itu bukan firman Tuhan. Tapi Anda kemudian lebih menjagokan yang bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang kukatakan? Aku tidak berkata menurut firman Tuhan, melainkan berkata sesuai dengan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Coba. Apa tujuan hukum Taurat dilakukan? Supaya orang hidup. Kata siapa? Kata Tuhan. Tuhannya Musa di dalam Ulangan 6. Makanya dikatakan, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan jangan kamu mengurangi apa yang kuajarkan kepadamu. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Agar kamu hidup, maka kamu harus berpegang kepada hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Sebenarnya gini loh. Paulus itu tidak perlu nyentuh-nyentuh Taurat. Kalau alasannya hukum Taurat itu untuk Bani Israel, ya udah ngapain nyentuh Taurat? Ajarkan aja ajaran barunya. Ngapain senggol-senggol Taurat? Taurat kan itu untuk Bani Israel. Sementara dia mengaku di dalam Galatia 1 dia diutus untuk non-Yahudi. Jadi nggak usah senggol hukum Taurat itu. Hukum Taurat adalah kehidupan bagi umat Bani Israel. Tapi untuk di luar Bani Israel tidak berlaku. Lalu kenapa disenggol?
Lalu dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Loh, jadi yang mana yang benar? Firman Tuhan atau firman Paulus? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ya, Bani Israel hidup karena melakukan hukum Taurat. Selesai. Bani Paulus hidup karena tidak melakukan hukum Taurat. Selesai juga. Nggak usah dikawinkan. Nggak usah dijual-jual lagi kok Tauratnya orang. Karena hukum Taurat pun tidak diakui oleh teman Kristen, tidak dilakukan. Cuman digenapi katanya. Padahal original teksnya bukan menggenapi di situ. Kematian Paulus dikatakan, jika demikian adalah kami membatalkan hukum Taurat karena iman. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, katanya. Tetapi kami meneguhkan. Meneguhkan di sini original teksnya itu bukan seperti yang terjemahannya. Hestemi itu menurut catatan pengajaran terjemah dalam original teksnya itu dikatakan membayar, menetapkan, mengemukakan atau menanggungkan. Kamilah yang menanggungkan. Nah, hebat Paulus ini. Demikian, silakan. Oke, jadi Ya, saya perhatikan dari tadi Anda ini Saya paham. otentik ya. Anda ini Ya, silakan Pak. selalu menyalahkan Paulus, menyalahkan ini. Saya Bang Suma bukan Bang otentik. Salah saya Bang Suma, Bang. Bukan maksudnya saya bilang sama Bang otentik saya dulu, itu yang maksud saya. Jadi Anda tidak berhak mengatakan seperti itu. Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi Anda hanya memakai asumsi-asumsi. Betul bahwa hukum Taurat itu bagi orang Yahudi, bukan berarti Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu bisa dibatalkan oleh iman. Karena apa? Hukum Taurat itu adalah penuntun. Coba baca nanti Galatia 3 ayat 9 ayat berapa? Ayat 16 sampai 20 sampai ayat berapa itu? Ayat 26. Dikatakan tujuan hukum Taurat adalah 3. Yang pertama bahwa untuk penuntun sampai Kristus datang. Ingat itu. Jadi dia tidak merusak hukum Taurat. Dan yang kedua bahwa semua manusia di bawah kuasa dosa. Yang ketiga supaya ada mengontrol ataupun supaya mereka itu perbuatan mereka itu terbukti salah. Karena apa? Betul bahwa tanpa hukum tidak ada dosa. Apa salah itu? Tidak pernah ada dosa, tidak ada pernah kesalahan tanpa ada hukum. Itu maksud daripada Paulus. Hukum manapun itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda adalah, ya, yang saya lihat dari tadi Anda selalu menyerang Paulus. Pertanyaan saya adalah, ya, atas dasar apa saudara mengatakan bahwa orang Kristen itu mengikuti ajaran Paulus dalam konteks bahwa dia yang membuat itu ajaran itu? Jadi Anda banyak mengutip itu hukum Musa. Itu berarti Anda memakai itu sebagai Paulus tidak pernah merusak itu loh. Jadi Anda tidak paham itu saya katakan tadi karena Anda comot sini comot situ. Tiga jenis 3 kali Allah berbicara menurut Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Various times dikatakan. Various ways. 3 itu melalui zaman bapak-bapak itu patriark itu dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Zaman yang kedua dari bangsa yaitu hukum Musa, yaitu dari mereka keluar sampai Yesus disalibkan. Nah, sekarang tuh manusia hidup di bawah hukum Kristus. Jadi Yesus dikatakan menurut Ibrani 9:15 adalah pengantara dari perjanjian baru. Dia tidak mungkin dia berada diperintah oleh hukum dia, dalam arti dia berada di bawah hukum Musa. Tidak mungkin orang memakai 2 hukum yang berbeda di zaman yang sama. Itu harus dipahami. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu mengikuti Paulus, jadi berhubung ada pertanyaan Tuhan. dari Pak Ober, Karena itu ada sekuensnya Tuhan berbicara, itu yang tidak Anda pahami. Itu maksud saya, bukan berarti saya katakan Anda bodoh, bukan. Maksudnya adalah ini saya ajarkan. Kalau Anda punya argumen, mari kita uji. Baik, saya ditanya Pak ya. Argumen Anda. Oh ya. Iya. Oke. Silakan Gurunda, ada pertanyaan dari Pak Oberto, langsung ke bentar Pak Otentik kabar karena ada pertanyaan dari Pak Oberto. Silakan Pak Gurunda. Bentar Bang ya. Ya oke. Jadi gini Pak, yang Anda harus pahami, hukum Taurat, kitab Taurat diajarkan langsung oleh Musa, itu hukum Taurat. Hukum Kristus juga diajarkan langsung oleh Kristus.
Anda menjadi Kristen, hukum yang Anda anut bukan hukum Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Hukum Kristus itu adalah hukum yang dari mulut Yesus langsung. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu pengajaran Yesus, itu hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan Tuhan atau di kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu hukum Kristus, Pak. Yang Anda maksud hukum Kristus itu hukum Paulus. Anda mengatakan saya comot-comot. Saya sudah buktikan dari tadi, Pak. Udah kubuktikan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang tidak membenarkan orang yang taat kepada ketetapannya? Tuhan yang mana? Tunjukkan kepada saya. Kalau ini bukan sesuatu yang tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata siapa? Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang bisa benar, orang bisa menemukan hidup ketika mereka mendengarkan ketetapan peraturan yang diajarkan oleh Musa untuk dipraktekkan, untuk dilakukan. Ulangan 4:1 perikop coba Anda baca. Jadi Tuhan yang dijual oleh Paulus ini Tuhan yang mana? Yang tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat. Makanya aku bilang tadi, Pak, Paulus itu harusnya nggak usah nyenggol kitabnya orang. Cukup aja dia mengaku rasul atau apostolos untuk non-Yahudi. Selesai. Ngapain dibatalkan hukumnya orang? Hukumnya orang adalah ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya. Ulangan 6 coba Anda lihat. Inilah perintah. Coba, ini perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kamu, di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, agar lanjut usiamu, agar engkau hidup. Paulus datang belakangan. Sudah. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Saya mau bertanya, Pak, supaya kita nggak ngambang, kasihan teman kita yang lain. Tolong Anda jawab, apakah menurut Tuhannya Nabi Musa tidak benar orang yang melakukan hukum Taurat? Jawab. Ingat Roma 3 nomor 20, sebab tidak seorang pun, kata Paulus, yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah menurut Tuhannya Musa berdasarkan hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Tuhannya Nabi Musa? Nah, sekarang Anda pikirkan, silakan. Oke, jadi Silakan Pak. dari tadi Anda selalu membuat itu bahwa Paulus nyenggolnya. Bukan menyenggol ya, Anda salah membuat pernyataan. Betul bahwa Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu bagi orang Israel. Setuju 100%. Anda katakan bahwa apakah pertanyaan tadi yang mengatakan apakah apa tadi pertanyaan terakhir itu yang mengatakan bahwa melanggar hukum itu salah. Kan itu katakan tadi. Selama hukum itu masih Pak Oberto, nggak begitu pertanyaannya. Saya potong dulu. Apa tadi bagaimana? Saya potong dulu. Diulang pertanyaannya Bang Juma. Pertanyaannya diulang Bang Juma. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Menurut Tuhannya Nabi Musa, apakah orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak benar? Menurut Tuhannya Nabi Musa. Sebab, menurut Paulus, dia mengatakan dalam Roma 3 nomor 20, untuk orang-orang Roma suratnya ini, bukan untuk orang-orang lain, orang Yahudi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mana yang benar? Apa betul Tuhannya Nabi Musa tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Tauratnya? Silakan. Ya, itu kan sudah saya jawab dari tadi, Pak. Cuma Anda tidak perhatikan. Nanti Anda tersinggung lagi. Allah berbicara dalam 3 cara. Melalui bapak-bapak, melalui Musa,
dan melalui Kristus. Itu menurut Ibrani 1-3. Jadi selama hukum Musa itu berlaku, belum digenapkan, siapapun yang melanggar itu mati, dilempar dengan batu. Tetapi dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan segala dan Bang Handi, diluruskan lagi Bang. ya, Iya ya. Nggak begitu Jadi- pertanyaannya bang. iya, saya mengerti, sudah mengerti pertanyaan, sudah saya tulis di Kalau sini. nggak mengerti Maksudnya kenapa anda adalah- nggak menjawab yang lain? Bukan, Bisa diulang kan lagi kita nggak kata pertanyaannya, Bang? Apakah orang yang melakukan hukum Taurat disalahkan oleh Tuhan di dalam Nggak hukum? begitu, diulang lagi Bang Juma, nggak begitu. Nggak begitu, diulang lagi Bang Juma. Coba, Diulang Coba lagi. baca. dah. Udah pas itu. Udah pas. Nggak begitu. Jadi Menurut poinnya Musa, adalah kalau tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Elohim oleh karena orang itu melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus. Apakah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Elohim tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Jawab, silakan Pak. sudah tidak berlaku lagi untuk siapa mau disalahkan tidak berlaku, hukumnya tidak berlaku. Coba. Atau gini saya persingkat ada pertanyaannya Pak. Gini Pak, izin Pak. Bukan soal berlaku nggak berlakunya. Sini saya persingkat Ini pertanyaannya ya. nggak mau jujur dia Bang Andi, Gurunda. Iya, saya persingkat dulu. Di zaman Musa, Coba perhatikan ya. dengerin Coba Pak. perhatikan. Dengerin dulu Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaan dulu Pak. Apakah di zaman Musa orang melakukan hukum Taurat itu benar atau salah? Selama di bawah hukum Musa. Saya ulang Pak pertanyaannya ya. Ini bahasa Indonesia loh. Di zaman Musa, orang melaksanakan hukum Taurat benar atau tidak? Benar itu. Ya, selama benar. berlaku, Oke, karena itu sekarang. dari dahulu. Oke, stop. Sekarang saya tanya. Sekarang. Oke. Dengerin dulu, Pak. Di zaman Paulus melaksanakan hukum Taurat benar atau salah? Melakukan hukum Musa. Iya. Tidak benar. Tidak benar Karena Bang tidak Juma. berlaku Benar lagi. udah. Jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi buat dia Bang Juma. Selesai. Iya, memang benar. Roma Enggak, 15 bukan begitu, apa dikatakan, bukan begitu. apa yang telah tertulis dahulu Bukan begitu. sebagai pelajaran. Learning and Gini, Pak, teaching ini- two different things. Oke. Itu yang Gini, tidak Pak. dipahami. Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun. Berarti dari zaman Musa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Anda tadi sudah mengakui orang yang hidup di zaman Musa melakukan hukum Taurat adalah orang benar. Ini Paulus bohong atau tidak? Paulus tidak bohong karena apa? Dia berbicara melalui aspek Berarti yang tidak berbeda, ada orang yang berbeda. berarti tidak dibenarkan orang yang melakukan hukum Taurat oleh Tuhan. Di zaman sekarang, di zaman Enggak, Paulus bukan masalah zaman ini, Pak. Loh. Coba lihat ini. Jadi Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Jadi Taurat. gini penjelasannya. Saya coba saya tanya sekarang coba sama Anda. kasih Coba perspektif. dulu. Coba saya tanya sekarang. Perspektif yang berbeda. Bapak, Nah, Paulus mengatakan itu. orang yang hidup Hukum taat tidak berlaku lagi. melaksanakan hukum Taurat itu benar atau tidak di hadapan Tuhan? Benar selama Pak, hukum buka Nah, dong benar. Bapak. Berarti ada orang yang benar. Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar. Kasih saya dong kesempatan. Bentar Pak Otentik, bentar. yang Yuk. tidak Anda pahami adalah bahwa Saya Anda lagi yang tidak berpikir paham. Pernyataan itu berlaku sampai sekarang. Itu yang tidak Anda Bukan pahami. sampai sekarang. Aspek Dari zaman Musa ke zaman Paulus, apakah Tuhan tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Tidak ada zaman Paulus, zaman kekristenan. Begitu Nah, ini zaman begitu Paulus, Yesus ini mati, surat-suratnya Paulus ini, Pak. Iya, Tolong- bukan zaman Paulus. Tolong jujur, Tuhan mengatakan orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan terkutuk. Berarti orang yang melakukan hukum Taurat hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat? Dibenarkan. Coba jawab ya. Nah, dibenarkan. Tapi kenapa Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena taat kepada hukum Taurat? Karena zaman itu tidak berlaku lagi. Loh, Apa kurang ini bukan paham? masalah, Kan sudah saya ini katakan. bukan masalah Iya. berlaku atau tidak berlaku, Paham, Pak. paham. Udahlah, udah. Saya sekarang- rasa Bapak paham Oke, kok. sekarang Ya, silakan. sekarang saya tanya Gak mau sama Anda. jujur nih Oberto nih. Oke. Nanti tunggu dulu sebelum bertanya, gua mau bertanya dikit. Ke saya dulu Kenapa dong. di zaman Saya Musa katakan nggak bahwa diajarkan dulu. pertobatan ya? Diajarkan, kenapa tidak? Di mana? Halo.
Halo Teh nanti ya. Jangan kamu begini, jangan kamu begini. Udah Itu kan ngantuk gua dengar. pertobatan itu. Itu bukan itu. Oh, jangan larangan, bukan tobat. Mending kasih otentik yang bicara biar kalian Bagaimana nggak panas orang bisa bumi juga. tobat Itu tanpa biar ada otentik yang larangan? kasih Coba saya jawaban tanya aja. sekarang. Tanpa ada. Enggak, kalau dalam Islam kan diajarkan, nih, misalnya di ketika Nabi Adam berbuat dosa, maka Allah memberikan kalimatnya agar Adam bertobat dengan kalimat tersebut. Itu diajarkan kalau dalam Islam. Kenapa dalam hukum Musa nggak ada tobat ya? Tidak ada. Kenapa mereka itu di zaman Musa, di zaman para nabi itu juga banyak sekali orang itu berkabung, bertobat. Kalau orang berdosa di zaman Musa, dia ngapain? Bang Oten bantu jawab aja Bang Oten. Silakan. Suruh bertobat, itu tadi sudah jelas. Di mana? Nggak ada dalilnya, lu tuh ngarang-ngarang aja. Loh, Bang Somad itu Kalau mau jawab otentik, baca yang sesuai dengan pertanyaan Bunda tadi, Roma 3:20 dibaca lagi, terus kamu jawab. Iya. Silakan. iya kasih otentik aja yang jawab. Santai. Jadi tadi pertanyaannya Oke, Bang silakan, Juma, Otentik. apakah di ulangan itu, apakah Allah tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Gitu ya kira-kira ya. ya. Jadi Otentik, jawaban Roma untuk itu 3:20, jelas. sebab tidak seorang pun yang Iya, dapat nanti akan dibenarkan. nyambung ke sana. Tenang bro. Iya, Pak. Makanya saya bilang ke Bapak, baca dulu Bapak, sebab tidak seorang pun Kan yang dapat saya sudah baca dibenarkan itu. di hadapan Allah. Itu. Oke, saya Terus baca lagi. Tidak seorang pun ini Sebab berarti tidak seperti seorang tidak pun lihat. yang Udah dapat baca, Bapak ini. dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi gini, saudara-saudaraku. Memang hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Musa kepada bangsanya, bangsa Israel, untuk betul-betul dilakukan dan diajarkan kepada anak-anak mereka. Itu hukum yang baik. Itu bukan hukum yang jahat atau buruk, tapi itu hukum yang benar-benar baik. Dan mereka diminta oleh Tuhan untuk melakukan hukum-hukum itu. Bapak, Tetapi ini masalahnya jawaban apa ini? adalah standar Autentik. kebenaran Tuhan terlalu jauh untuk dijangkau dengan Pak, melakukan bunyinya hukum-hukum gini Taurat Bapak, itu. sebab tidak seorang pun, tidak Makanya- seorang pun yang Bapak Iya. dengar dulu, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, Betul. ya, karena Jadi melakukan dikatakan gini, hukum Taurat. Ini kata-kata Paulus. Pemahamannya Sebab tidak gini, seorang bro. pun. Pemahamannya gini, Berarti bro. tidak ada seorang pun ini. kita boleh Itu. kita begini Begini aja pemahamannya. pertanyaan singkatnya ya, di zaman begini aja Dengar deh. dulu. Kristen sekarang Dengar dulu. kalau nanti bicara. melaksanakan hukum Taurat, saya ulang ya, Kristen sekarang kalau melaksanakan hukum Taurat benar atau tidak? Itu aja. Gini gak jawabannya? Tidak benar. Boleh kita melakukan hukum Taurat karena ada hukum moral. Hukum moral itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu Itu aja. kita harus tetap Berarti lakukan. Itu namanya hukum moral. Totalitas apa totalitas atau Tetapi diseleksi? hukum-hukum yang lain seperti hukum seremonial, Oh, dibagi-bagi, apabila dipilih-pilih kamu ya nyaman. berdosa, kamu Udah, harus cuma mempersembahkan dipilih-pilih ya, korban-korban nyaman. bakaran. Udah. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Mas Sidik. Jadi Ya, Jadi Anda ini pilih-pilih yang nyaman. Ya udah selesai jawabannya Bang Juma. hukum Nggak lagi. seremonial. Ini ke Hukum Saya cari di mana moderate kita dulu, membayar cari dosa moderate. kita sendiri itu sudah tidak berlaku. Gurunda Sekarang mau lanjut yang lagi? Dosa kita adalah Kristus Lanjut oleh deh, lanjut deh, pengorbanannya. Itu Ya udah, yang aku pengen berlaku topik sekarang. baru. Tapi Aku pengen topik Ya, baru. Tunggu saya selesai Selesai dulu dulu, dong. belum selesai ini. Tetapi hukum moral Oh, iya. itu tetap Selesaikan kita dulu. bisa lakukan. Tetapi masalahnya manusia itu tidak sempurna melakukan hukum Taurat, makanya dikatakan di Roma 3:20 itu. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, saya baca ya biar lebih jelas. Therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather through the law we become conscious of sin. Ada kata no one will be declared righteous. Tidak ada yang bisa dikatakan benar melakukan hukum Taurat itu, walaupun kita melakukan itu. Tidak ada yang sempurna. Tidak dibenarkan di situ Sebagaimanapun Pak usaha ditulis. kita manusia, tapi tidak ada yang mencapai standar kebenaran Pak yang Autentik nggak baca oleh data Allah. deh, jadi Iya, nggak marah. baca data Bapak ini. Baca data Ini dong, Paulus saya mengatakan, sekarang. walaupun di zaman Musa ini baca seperti data. Bang Zuma mengatakan tadi, jadi di sini dia katakan begini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di
di hadapan Allah. Jadi bentar dulu. Jadi bukan itu maksudnya. waktu di Tenang zaman dulu Musa kau juga orang yang sini. melakukan Dengar hukum dulu. Torah itu tidak dibenarkan oleh Paulus, gitu loh. Bukan itu, bukan Loh, maksudnya ini si bunyinya. Paulus nggak boleh melakukan itu, bukan. Nah, Makanya ini saya tidak bacakan dibenarkan di hadapan bahasa Allah, Pak, kata Inggrisnya. Paulus, gitu loh. Coba suruh baca Makanya dulu kita otentik perlu Pak, izin baca gini Pak. original Biar nggak teksnya. melebar, baca dulu, kasih data dulu. Dengerin dulu orang baca Pak, baru Anda renungi Ya, dulu, saya dengerin baru ya. Anda berpendapat. Dengerin ya. Ya, baca. Saya bacakan bahasa NIV-nya ya, Enggak, dan bahasa baca, Inggris. Pak. Mungkin Jangan, Indonesia mendekati aja, Pak, bahasa Indonesia original aja. teksnya. Indonesia aja, Bapak, LAI Indonesia aja aja. Pak, LAI. Ya, Otentik, supaya kita otentik. melihat pembandingnya. Baca Biar aja, one Pak, will be itu, declared Bapak, ini righteous. gimana? Jadi LAI Tidak ada yang salah. bisa dibenarkan. Tidak ada yang bisa mencapai standar kebenaran Allah yang di dalam hukum-hukum Taurat itu nggak ada. Ya udah coba Semuanya baca. kesempurnaan kita nggak ada yang mencapai kesempurnaan yang diharapkan Allah itu. Itu maksudnya. Aduh, dipelintir lagi Jadi ya. sekeras apa Ini pun aku kasih bahasa awam ya. Ini aku kasih bahasa awam. Iya. Ini aku kasih bahasa awamnya ya. Roma 3:20, Paulus tuh ngomong kayak gini. Jangan mentang-mentang lu pakai hukum Taurat, lu bisa disebut orang bener. Gitu kan ya? Iya, kalau dibalik, Gitu. siapapun yang melaksanakan hukum Taurat tidak benar gitu. Hmm. Bukan apa gitu? itu. Coba dengarkan Loh, kok dulu. bukan itu? Otentik. Orang masih Ini Indonesia bukan begitu. larangan. Paulus tidak melarang, bahkan Paulus meneguhkannya tadi di ayat terakhir. Ini bukan larang-melarang, ini Paulus menjudge orang-orang yang menjalankan hukum Torah itu tidak benar. Iya. Tidak dibenarkan gitu loh. Betul, menjudge, betul. Tidak mencapai standar, tidak bisa dibenarkan. Aduh, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Jadi Hebat Adil. Paulus baca daripada Itu Musa ini ya. Stop Ya, dulu, stop, saya karena stopkan ayat dulu. 31, Biar nggak debat kusir, saya stop dulu. Biar nggak debat kusir, saya stop dulu. Dibaca datanya Pak Sidik. Biar jelas ini barang. Ya, jadi gini, Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Torah. Gitu. Ini kata Paulus gitu loh. Artinya adalah saya nggak siapapun tidak menurut menentang Paulus, siapapun yang melaksanakan hukum Taurat itu namanya tidak benar. Oh, dulu. Nah, ya. coba bandingkan ya. Kalau kita bikin kalimatnya Nggak usah lu seperti ini, coba bandingin, iyain membandingkan aja udah. Siapa yang nyuruh Sebab bandingin? tidak seorang pun yang boleh melakukan hukum Allah. Itu beda, itu larangan. Tapi ini apa? Paulus tidak melarang orang melakukan hukum Taurat, tapi tidak bisa dibenarkan karena itu. Nggak ada yang Kok memenuhi dilawan standar. sendiri data toh Pak. Bapak. Iya, ini gini Itu loh, maksudnya. bukan soal boleh nggak boleh. Ini aku masuk ya. Bukan soal boleh nggak boleh. Di sini Paulus sotoy gitu. Nggak ada orang yang bisa menjalankan hukum Taurat gitu loh. Iya, Tuh, nggak lari dibenarkan gitu loh. banget lo. Termasuk Musa, Yesus. Bukan Saya begitu. mau bicara dulu sedikit. Nah, kan kalau pakai bahasa gitu langsung ngerti dia kan, langsung astaga dia. Lama-lama tak bacain 1 Korintus 4:10 nih. Lo ngaco lo. Lo nyerang Paulus karena Saya mau terlalu bicara. nggak suka gitu. Loh, itu yang tertulis kok serang Bapak ini gimana sih Bapak? Waduh. Apa yang Anda katakan ini dari Roma itu betul. Iya Saya betul, percaya. sampai Musa pun tidak dibenarkan, sampai Yesus pun dikatakan gitu loh. Malah di Nah, sini coba tertulis ya, kalau dengarkan Anda dulu. justru oleh karena Dengar dulu, hukum dengar Taurat dulu. orang mengenal dosa loh. Gitu loh. Iya. Saya baca ulang ya, saya baca nih. Sebab saya tidak menjelaskan dulu, saya seorang jelaskan pun dulu, saya yang jelaskan. dapat dibenarkan di hadapan Iya, nggak ada yang Allah oleh Iya, karena dan masalah melakukan, standar. dengerin dulu biar Dengar paham. dulu Pak, dengar. Kita omongin cabe, Anda jelaskan bensin, nggak nyambung. Diulang, dengerin baik-baik bahasa Indonesia. Sebab tidak seorang pun yang dapat Ampun deh. dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena Coba kau renungkan justru ayat itu. oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Identik Paham ini ya? Paham ya Pak? Betul, Paham ya? betul itu, betul. Oke. Iya. Ya, Ini saya setuju dengan itu. Ya kalau Ya. setuju Jadi, artinya Ya, saya setuju juga. Yang, Pak Oberto, yang- kalau yang Anda gagal. setuju, mulai detik ini Bapak jangan lagi menyebut dan melakukan hukum Taurat. Setuju? kenapa Anda melarang itu? Karena itu Nah, ini pelajaran. Paulus yang ngomong. Loh, Paulus nggak karena Anda melarang. tidak melihat aspek waktunya. Kapan dikatakan Paulus iya, itu ada oh iya. harus mengerti. Seandainya Jadi Paulus nggak berlaku mengatakan itu lagi. di zaman Musa, perhatikan, seandainya dikatakan itu di zaman Musa, salah. Tapi itu aspek waktu itu dikatakan Paulus sesudah Yesus mati. Jadi Anda Ya udah sekarang kan melihat Yesus sudah itu. mati. Bang Iya, Handi, dengan matinya sebagai itu manusia, Paulus itu berakhir. hidup di zaman Musa.
Iya, tapi dia menjadi orang Kristen. Tak Kan? ada selama. Ya, sekol lalu. Coba saya tanya Maaf Pak Le, sekarang. merasa nih. Adam itu manusia tidak? Jadi gini Bapak Adam gini, manusia kita tidak? sesuai yang Coba dulu. bentar dulu Bapak. Kita Kita ikut relax gini. Kalau poin kedua, karena justru oleh hukum Torah orang mengenal dosa. Nah, jadi ini identik ini tentang penebusan dosa ini yang akan diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 12:13. Ini identik ini, Pak. Karena justru oleh hukum Torah, hukum Taurat orang mengenal dosa. Gitu loh. Padahal di dalam hukum Torah itu Bapak di dalam perjanjian lama itu anak menanggung dosa sendiri, bapak menanggung dosa sendiri. Nah, ini yang diajarkan Paulus yang tentang karena justru oleh hukum Torah orang mengenal dosa. Jadi dia ini memang tidak dibenarkan ini menurut Paulus ini, karena dia akan mengajarkan apa penebusan dosa dari Adam gitu loh. Gampang sekali kok bahasanya ini. Iya, Bapak ini. Melakukan hukum Taurat. Ini ya, dengerin dulu Pak. Setengah detik. Menurut Paulus, melakukan hukum Taurat tidak benar. Hukum Taurat itu mengenal dosa. Udah selesai. Cuma gitu doang sih anak bocil Anda tidak melihat aspek waktunya. Coba perhatikan dulu ya. Dari tadi kok ada waktu sih Pak? Kok waktu kok nggak pakai timer ini? Iya. Dengerin dulu. Kok pakai timer? Coba saya tanya Pak. Oh iya, pakai time waktu. Various time istilah dikatakan di sana. Perhatikan ya. Kita setuju bahwa Adam itu manusia bukan? Coba ini perbandingan supaya ada. Kok larinya ke Adam? Mabela ladai ke Adam. Coba lihat dulu. Ini sebagai perbandingan. Ya, Kalau kita katakan bahwa hukum Taurat itu berlaku kepada seluruh manusia, berarti berlaku juga kepada Adam, begitu kira-kira kan? Ya, Itu kan? Nah, bagaimana Adam taati itu hukum Taurat, sementara dalam hukum Taurat ikan apa dikatakan? Hormatilah ayah dan ibumu. Iya. Ada lihat nggak kekondolan dari kata yang Anda pertahankan tadi Roma 3 itu? Aduh, Pak Alberto kemana-mana ya. Kata semua orang itu saya persingkat aja Pak, biar nggak muter-muter. Alberto terakhir. Ya. Biar nggak muter-muter. Sebentar Pak Alberto izin, lanjut Bang Handi. Dengerin Pak Alberto. Menurut Pak Alberto, hukum Taurat sampai detik ini menurut Anda masih berlaku atau tidak? Tidak. Ya udah, selesai. Pakai hukum. Ingat ya? Iya, artinya menjelaskan sebuah pertanyaan tidak. Ya udah, tidak. Saya nggak minta alasan. Udah, stop. Kenapa? Tidak. Mengapa? Pak Otentik. Udah, Pak Alberto. Pak Otentik saya tanya lagi. Pak Alberto, sebentar ya Pak Alberto ya, biar nggak bertabrakan. Pak Otentik silakan. Saya tanya Pak Otentik dulu. Ya, Pak Otentik silakan ya Pak ya. Itu ada menurut Pak Otentik. Sebentar Pak Otentik, belum Pak Otentik, silakan Bang Handi. Menurut Pak Otentik, apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Silakan Pak Otentik. Oh, iya kalau kita perdalam begini, hukum Taurat yang mana? Jawab dulu, berlaku atau tidak? Jawab dulu. Tapi kalau hukum moral, astaga, ada namanya hukum moral. Itu bagian dari hukum Taurat juga. Kenapa itu berlaku. Singkat aja. Tetapi bukan hukum moral itu lagi dasar penghakiman bagi orang yang percaya kepada Bukan Kristus. itu pertanyaannya, Pak. Pak Otentik. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaan begini Pak ya, apakah hukum Taurat menurut Anda sebagai Kristen masih berlaku sampai saat ini? A berlaku, B tidak? Ya, hukum moralnya berlaku. Hukum moral itu hukum Taurat atau tidak? 10 hukum Taurat itu, 10 hukum itu berlaku. Oke, begini saja. Apakah Tapi hukum Anda seremonial enggak lagi. Apakah Anda memilah-milah hukum Taurat? Karena memang begitu pembagian hukum Tauratnya, bro. Oke, memilah-milah. Hukum Yang Taurat mana itu yang ada dibuang? pembagian. Sebentar. Yang mana yang dibuang, yang mana yang dipakai? Hukum seremonial stop. Stop. Apa itu seremonial? Hukum korban-korban bakaran, hukum korban-korban penghapus dosa, hukum-hukum itu seperti itu, korban-korban bakaran itu. Penyembelihan hewan seperti itu. Oke, yang mana yang berlaku? Hukum moral. Apa itu, seperti apa? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Kalau itu sip. Kalau itu jangan membunuh, kenapa
Anda biarkan Yesus dibunuh di tiang salib? Oh, saya nggak membiarkan, bro. Saya belum lahir waktu itu, bro. Tapi kenapa Anda percaya? Karena itu fakta sejarah, bro. Berarti itu Kita tidak nggak bisa berlaku juga. Jangan membunuh. Boleh Kembalikan membunuh. keadaan yang sudah terjadi. Boleh membunuh atau tidak? Apa? Boleh membunuh atau tidak? Tidak boleh membunuh. Tapi kenapa Anda Secara mengiyakan hukum Yesus Taurat. dibunuh? Kalau tidak boleh membunuh, kenapa Anda mengiyakan, mengimani Yesus dibunuh? Yesus itu bukan dibunuh dalam pengertian manusia Oh, tidak. mengambil nyawanya, enggak. Tidak dibunuh, Yesus itu mati, menyerahkan Pak. nyawanya. Dikubur. Jadi Yesus itu di- menyerahkan nyawanya, bro. Jadi Yesus Di tidak mati. mana hukum Ada- Taurat menyerahkan nyawa itu? Gimana? Di mana? Bukan di hukum Taurat. Kalau kita bicara tentang penyaliban, Capek deh. sebenarnya Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawa. Yesus mati apa tidak? Lanjut, Bang. Bang, Dia otentik, berkuasa Yesus- menyerahkan dan Dengar dulu, mengambil Bang, nyawanya, Bang, bro. Bang, Jadi itu bukan kisah pembunuhan, bukan. Bang. Jadi Ya. begini, Yesus mati atau tidak, Pak? Pak Otentik maksudkan Ya. Diam dulu, Pak Anda Alberto. jangan- Saya sama otentik Yang dulu. dimasukkan, Yesus Pak. mati itu, Pak. Apa tidak? Ya, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ya udah, kenapa Itu Anda aja. percaya pembunuhan sedangkan Anda masih berlakukan sekarang? Saya tidak membenarkan pembunuhan dan saya juga Berarti mengecam pembunuhan. Yesus tidak mati disalib. Mati dia disalib. Faktanya dia Berarti mati. Anda mengiyakan Itu pembunuhan. kesimpulan yang keliru itu. Tidak. Kok begitu kesimpulannya sih, bro? Lah, gimana Sembarangan sih? ambil kesimpulan. Ya. Saya tidak membenarkan pembunuhan, tetapi faktanya Yesus mati, betul, gitu loh. Tapi Anda mengimani Tapi- Yesus mati kan? Mengemani dong, tapi bukan menyetujui Iya. pembunuhan. Beda, itu dua hal yang Oke, berbeda. baik, pindah ke Kamu gimana topik. sih? Coba baca Efesius 2:15, Bro. Coba apa makna Yesus mati di tiang Nggak, salib? kita- Efesius 2:15. Ntar dulu, Berto, Berapa? kamu nggak punya data. Efesius 2 nomor 15. 2:15. Bentar ya. Punya data bagaimana? Oberto, nanti lu sama gua, Oberto. Kau percaya? Kita berdansa nanti. Efesus 2 ayat yang berapa itu? Waduh, waduh. Jangan, musik jangan deh. Musik jangan Lagi live nggak boleh. Oke, saya baca ya bro ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, masalahnya Oke, apa bro? pertanyaannya dulu ya. Saya tanya dulu kepada Anda. Ya, Apa yang dibatalkan di sini? hukum Taurat, hukum-hukum seremonial. Oke, baik. Gara-gara apa dibatalkan? Sebabnya? Karena kematiannya sudah Oke, membayar baik, semua baik. Artinya tuntutan dengan hukum matinya itu. Yesus, segala perintah hukum Taurat tidak berlaku karena sudah dibatalkan. Betul apa betul? Ya, karena kematian itu maka sudah tergenapi, sudah selesai, terlunaskan. Nambah lagi. Bukan, Nambah lagi. itu memang begitu. Jangan suka nambah-nambah. Kan Yesus menggenapi. Saya tergenapi, baca ya. artinya sudah tidak berlaku dia. Dengerin Pak Otentik. Yesus mati. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Dibatalkan oleh Paulus segala perintah ketentuan. Hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Ngerti nggak arti kata segala, Pak? Ya, saya Kata setuju. segala maksudnya apa? Ya itu semua perintah dan ketentuannya. Ya yang saya udah, bilang tadi, termasuk hukum yang Anda tadi seremonial itu. Artinya di sini yang benar adalah Oberto, segala perintah hukum Taurat tidak berlaku sampai saat ini. Anda ini mendua. Bukan mendua, kan Iya, kita jadi- bisa pisahkan Iya. dong. Ya, Oberto ketawa dia. Mana yang hukum moral, mana yang Mungkin hukum seremonial, mungkin itu ada dua di Ini situ. udah segala Seperti itu, itu, Pak. bro. Kata segala itu artinya tanpa kecuali. Pro otentik salah. Ya, ya. Itu. Salah Jadi otentik begini. ini. Omelin Pak Oberto. Salah otentik. Coba dulu. Coba. Ya aku Bang terbuka Andi mendengar parah pendapat banget. orang, nggak apa-apa. Aku terbuka, aku nggak selalu harus mengatakan aku benar, enggak. Coba kita dengar aja. Tiga zaman yang saya katakan itu harus kita lihat kapan berlakunya. Jadi ketika Anda mengutip misalkan dari perjanjian lama, itu berlaku di zaman Musa. Ketika Paulus mengatakan di perjanjian baru, bukan berarti Tuhan berubah-ubah pikiran, tidak. Dia melihat mana yang terbaik di setiap zaman. Seperti saya katakan tadi, kira-kira 2500 tahun dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira 1500 tahun hukum Musa berlaku dari keluar dari Mesir hingga Yesus disalibkan.
dari zaman Yesus selipkan sampai saat ini hukum Kristus yang berlaku. Makanya kita tidak memakai hukum itu lagi. Makanya Roma 15:4 katakan apa yang telah ditulis dahulu menjadi pelajaran, learning, bukan teaching. Betul itu. Lebih Ya, baik saya justru setuju. kayak Pak Oberto, Kalau bebas sama. Anda sekarang, bebas. Udah. Iya, jadi Oberto jujur, Udah, dia otentik. bebas. Udah. Legowo. Saya setuju. itu Legowo aja. harus tahu, Gak ada masalah. harus pernah. Jadi Sip, Tapi udah ya, Pak udah Jokowi legowo nih. yang dilakukan. Bang Handi jahat nih Bang Handi. Dah aku mah mau Oberto ah. Terakhir dari saya ya, jadi tidak usah lagi Pak Otentik membagi-bagi seremonial sipil itu pendapatnya Esra Soru itu, jangan didengerin. Esra Soru yang Enggak, bagi-bagi itu memang fakta itu, bro. Nggak Itu usah. ada di dalam kitab perjanjian lama. Ya udah nggak usah Pak. Nah, mereka harus melakukan Itu seremoni-seremoni, bro. udah kata segala, udah nggak ada kok segala itu. Nggak boleh lagi segala itu tanpa kecuali seremonial, Pak. kata seremonial Ada itu tidak ada seremoni-seremoni sebenarnya. mereka. Ah, Ada nih, hukum Oberto. pembasuhan, maksudnya apa artinya hukum semua apa itu ini Tuhan. itu segala macam. Udah Pak Oberto mengatakan nggak usah pakai hukum Iya. Taurat. Udah Coba, selesai udah. Tadi Bukan Pak Oberto yang jadi Tadi- referensi kita. tadi, gitu loh, tidak boleh begitu. tadi Kita harus dengarkan pendapat orang yang Otentik berbeda. mengatakan bahwa Iya dengerin Paulus dong. iya, Dengerin Paulus hukum Pak Otentik. seremonial hukum seremonial itu termasuk persembahan kan? Itu Iya. tidak pernah disebutkan itu bukan hukum seremonial, itu tetap hukum Tuhan. Coba Anda baca dalam Lukas pasal 2. Iya, tapi dalam klasifikasi Ya Ya disebut udah terakhir seremoni. udah gini aja. Pak Iya. Oberto langsung ke materinya. Pak Oberto udah disunat belum? Astaga. Saya tidak disunat karena saya tidak di bawah hukum Musa. Itu hukum Taurat Pak. Disunat apa tidak nih? Tidak. Ya kan dia nggak Anda hidup di disunat bawah hari hukum keberapa? Taurat, Coba. pertanyaanmu juga. Tar dulu nih. Pak Otentik. Saya tanya dulu Pak Oberto. Ini hukum Taurat ini. Disunat Pak apa tidak Oberto? Tidak. Tidak sesuai hukum Tidak. Taurat, tidak. Pinter. Kalau kau disunat, Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2. Otentik disunat apa tidak? Oh tidak dong, kita kan tidak hidup Tidak. di bawah hukum Pinter. Taurat. Tidak Pinter. hukum Kalau kau disunat, seremonial. Yesus tidak berguna. Sekarang saya Udah tanya selesai sama artinya. Handi Seleb. Udah saya bebas bertanya boleh? kedua bebas makan babi betul? Coba belum. Saya tanya dulu mengenai sunat ini. Anda mengatakan bahwa Anda disunat sesuai. Ya saya tanya dulu. Anda disunat kan? Iya. Betul? Kalau Anda disunat, Anda disunat pada hari keberapa? Oh disunat setelah akil balik. Setelah SD kali. Iya, hari keberapa? Hari keberapa? Akil balik saya nggak hitung harinya Pak. Setelah akil balik saya umur berapa ya? Karena dari tadi Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku. Kami umat Islam Kalau tidak Anda patuh pakai terhadap hukum Taurat- hoi. Kami umat Islam tidak mengikuti hukum Taurat. Kami hanya mengimani saja. Kami ada Al-Qur'an, Pak. Kenapa harus imani kalau memang tidak Kami ikuti? percaya pernah ada di muka bumi itu diajarkan Iya. kepada Bani Israel. Iya, Tapi tetapi kami tidak faktanya mengikuti Anda itu. Hukum-hukum kita ada hukum Islam. Ah, Berbeda sekarang- dengan Anda. Nyomot-nyomot, pakai Iya, sana, pakai bagaimana- sini, nyomot sana, nyomot bagaimana- sini. Bukan. Bagaimana Anda oh. menyalahkan seperti Pak Otentik tadi yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku, sementara Anda sendiri tidak bisa buktikan itu masih berlaku Saya tidak Ini- bilang berlaku ini- dalam arti itu menjadi Ini dasar berdasarkan ya. Saya data tidak aja bilang di itu berlaku Bible. sebagai dasar. Berdasarkan data Anda di Iya, Bible, maksud saya adalah Anda kan memberikan argumen kepada Otentik yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku pada Anda ini membela pada orang saat yang tidak bersamaan. sependapat dengan Anda gimana sih? Bukan begitu, bukan membela. Hanya saya melihat Anda tidak konsisten. Kalau Anda konsisten, harusnya Anda apa yang Anda bela itu harus Anda lakukan. Enggak Itu bisa maksud saya. begitu. Kalau saya Oh, kenapa tidak? Kalau saya pengacara membela maling, masa saya jadi maling? Bukan begitu. Yang Gimana saya sih Anda maksudkan ini? di sini adalah jangan Anda salahkan seseorang. Kalau saya seperti membela Pak maling Otentik tadi. itu karena menuntut keadilan, saya nggak mungkin jadi maling dulu, Pak. Tapi Itu sekolah saya buat hukum dulu. Perbandingannya Nah, adalah kalau saya bahwa membahas Anda- Bible, saya pelajari Bible dulu, sekolah Bible dulu supaya paham. Gitu loh, Poinnya Anda ini adalah, kok nggak ngerti apa-apa Anda sih. menyalahkan Anda menyalahkan seseorang, Anda menyalahkan seseorang tidak melakukan apa yang itu maksudnya. Udah Pak Alberto, mengerti, kan? kasihan Anda ini. Apa sih itu? Anda kemana-mana Maksudnya ini. bagaimana? Ya udah, Bang Handi aku masuk ya. Ya udah masuk. Sip.